Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى في آية أخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat usia, kehidupan, bisa makan, minum dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan senantiasa mentafakuri nikmat Allah itu semakin pula meningkatkan kesyukuran kita kepadanya dalam bentuk semakin membaiknya ibadah dan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat terkhusus buat diri khatib sendiri dan bagi kita semua, mari senantiasa kita berbekal dengan bekal yang terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu Allah katakan bekal itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini tentu waktu yang tidak begitu panjang, khatib secara umum ingin menyampaikan berkaitan dengan kebaikan yang sederhana atau mungkin tampaknya sederhana tetapi tidak sepele hasilnya. Ketika satu waktu khatib mengisi kajian di malam hari di salah satu masjid di Malang, selesai mengisi kajian kemudian ada seorang bapak-bapak yang kemudian menemui khatib dan kemudian berbincang-bincang dan bercerita tentang pengalamannya. Beliau sudah pensiun dan pekerjaannya itu, beliau menceritakan bahwa dulu ketika beliau masih muda, kira-kira begitu, mungkin taksiran khatib usianya mungkin sekitar 60-an lebih. Dia menyampaikan banyak hal-hal dari sisi kebaikan, baik kebaikan hubungan dengan Allah terutama hablum minallahnya yang beliau abaikan. Salah satu di antaranya beliau sampaikan adalah terkait dengan membaca Al-Quran. Beliau itu termasuk orang yang belum bisa baca Quran atau masih sulit baca Quran ketika usia muda itu, belum lancar. Ketika di usia senjanya itu alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mulai untuk mencintai Al-Quran. Alhamdulillah beliau dianugerahkan hidayah. Bayangkan ketika dianugerahkan umur yang panjang tetapi hidayah tidak pernah menyapa dan meninggal dalam keadaan yang tidak dekat dengan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Tentu kita tidak berharap yang demikian. Apatah lagi juga kalau masih usia muda sudah meninggal tapi tidak pernah mendapat hidayah, itu juga sangat kita tidak inginkan. Kemudian beliau bercerita bahwa saya sekarang, kata beliau, itu seperti anak kecil. Kemudian khatib menyampaikan, maksudnya bagaimana Bapak? Beliau menyampaikan, saya seperti anak kecil terhadap Al-Quran itu ibarat anak kecil yang mendapat mainan. Jadi saking senangnya dia sudah bisa membaca Al-Quran atau ibarat anak kecil yang mendapatkan mainan yang baru. Meskipun belum terlalu mahir atau pandai menggunakan mainan itu, tapi saking senangnya mau setiap waktu itu pegang mainan terus. Sehingga beliau menyampaikan, sekarang ini dalam waktu-waktu yang saya bisa tuh pokoknya saya tuh pengen baca Quran terus. Dan ada yang beliau rasakan bahwa
perbedaan yang jauh yang beliau rasakan itu terkait dengan yang namanya rasa ataupun jiwa, hatinya. Ketenangan hatinya, kebahagiaan hatinya jauh beliau rasakan lebih dibandingkan dulu ketika beliau masih mengabaikan kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Baru satu kebaikan. Rutin beliau membaca Al-Quran itu ternyata mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan yang luar biasa. Dan kebahagiaan ataupun kenyamanan ini itu tidak bisa dibeli dengan duit. Orang bisa punya banyak uang, tetapi orang belum bisa membeli kebahagiaan dengan uang, belum tentu. Itu yang salah satu beliau sampaikan begitu. Beliau termasuk dari sisi materi termasuk orang yang berpunya, apalagi ketika usia muda itu, tetapi ada kebahagiaan yang tidak bisa beliau raih. Tapi ketika di usianya senja itu dengan kebaikan-kebaikan yang beliau rutinkan istiqomahkan, mungkin menurut orang itu sederhana, tapi ada kebahagiaan yang luar biasa yang beliau dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Ini kasus yang lain lagi. Satu waktu teman saya bercerita, ada satu orang pengusaha yang beliau teliti atau beliau wawancarai, itu pun juga sama. Ketika yang dia rasakan sebelum rutin mengeluarkan zakat dengan setelah rutin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Pengusaha ini kaya. Artinya ketika mengeluarkan zakat itu menurut kacamata pengusaha ini itu tidak seberapa uang yang dia keluarkan. Infak dan sedekah itu tidak seberapa. Tapi ada hal yang tidak bisa dia dapatkan juga adalah masalah kebahagiaan. Sebelum dia rutin mengeluarkan zakat, ternyata rumah tangga atau keluarganya juga tidak nyaman, tidak harmonis. Tetapi ketika beliau ini sudah rutin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kemudian berubah. Dirinya sendiri mulai merasakan kebahagiaan yang berbeda dari sebelumnya, dan ternyata rumah tangganya itu menjadi lebih harmonis. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya lauan fakta tadi, wahai Muhammad, kata Allah, ini juga termasuk kita, jadi ingatan bagi kita. Jika engkau menafkahkan, menginfakkan, mengeluarkan semua apa yang kau miliki atau apa yang ada di bumi, semuanya, kata Allah, ma'allafta baina qulubihim, maka engkau tidak akan pernah menyatukan hati-hati mereka. Ya, ini tadi konteksnya misalnya keluarga, kebahagiaan, tersambungnya hati, kebahagiaan antar keluarga. Banyak duit sebelumnya tetapi ternyata tidak bisa menyatukan. Justru ketika dia rutin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, ternyata Allah menyatukan dengan hal yang sedemikian. Walakinnallaha allafa bainahum, kata Allah. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Maka kebaikan sederhana yang mungkin sederhana menurut seseorang atau menurut kacamata manusia, tapi kalau itu rutin dilakukan, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa hasilnya. Nah, berbeda dengan kasus yang pertama tadi, ada kasus ketiga yang itu saat itu khatib selesai sholat zuhur di salah satu masjid di Malang. Kemudian ada seorang anak muda datang menemui dan kemudian curhat. Ya, usianya mungkin sekitar 20 tahun. Kemudian menyampaikan bahwa, Pak, saya saat ini merasa hidup saya sudah tidak bermakna. Anak muda, tetapi gejolak kejiwaannya luar biasa. Ini berbahaya kalau seandainya berterusan sedemikian rupa. Orang kalau merasa hidupnya sudah tidak bermakna, itu kadang-kadang pelampiasannya itu kepada hal-hal yang tidak baik. Itu kita khawatirkan hal yang sedemikian. Atau jangan-jangan juga ada orang yang sedemikian rupa kemudian misalnya mengambil jalan pintas kemudian bunuh diri. Ini kan juga berbahaya. Cerita punya cerita, banyak hal yang dia hadapi, tapi pertanyaan khatib kepada dia diantaranya adalah bagaimana sholatmu dan bagaimana hubunganmu dengan orang tua. Ternyata sholatnya bermasalah. 3 tahun ini saya sudah tidak pernah sholat, Pak. Itu yang dia sampaikan. Kemudian usut punya usut, cerita lama, ternyata memang itu mulai
ada ataupun dia mulai menjauh dari Tuhan dalam tanda kutip, tadi tidak sholat lagi, itu sejak adanya terjadi kurang harmonisnya hubungannya dengan orang tua, pergesekan hubungan dengan orang tua. Akhirnya seolah-olah marah dengan orang tua, kemudian Tuhannya pun dijauhi. Maka ketika itu dia minta solusi untuk mengembalikan kira-kira bagaimana kebahagiaan jiwanya itu muncul. Hidup atau merasa hidup tidak bermakna itu kemudian hilang dan merasa hidupnya bermakna. Maka khatib menyarankan untuk kembali rutin melakukan sholat dan perbaiki hubungan dengan orang tua. Artinya ini berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Bahkan ketika khatib bertanya berkaitan dengan bacaan Al-Qur'annya, jangankan itu tadi, sholat saja sudah tidak pernah dilakukan, apatah lagi Al-Qur'an. Berbanding terbalik dengan tadi cerita yang pertama, ketika semakin dekat dengan Tuhan, kebaikan sederhana yang dia lakukan tapi rutin justru mendatangkan kebahagiaan. Tapi yakinlah kalau jauh dari kebaikan itu justru akan mendatangkan kesengsaraan dan juga ketidakbahagiaan. Dan itu ternyata terjadi banyak pada anak-anak muda. Beberapa waktu belakangan ini khatib dicurhati beberapa anak-anak muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan rata-rata masalah-masalahnya itu hampir sama, yaitu merasa hidup sudah tidak bermakna. Dan sehingga pelampiasannya ada yang pelampiasan ke hal-hal tidak baik, ke klub-klub dan macam-macam, yaitu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka kita kembalikan atau kita ajak untuk dekat lagi dengan Tuhannya dan lakukan kebaikan-kebaikan dengan siapapun itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan begini, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ini masih terkait dengan kebaikan sederhana, tetapi memang hasilnya itu tidak sepele. Bainama rajulun yamshi bi tariqin. Suatu waktu ada orang yang berjalan, kata Rasulullah, wajada wusna syauqin ala tariq. Kemudian dia mendapati ada potongan atau ranting atau duri di jalanan tersebut. Kemudian dia mengambilnya, fa'akharahu, dan menyingkirkan dari jalan tersebut. Kemudian apa yang dia dapatkan? Fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Allah berterima kasih kepada hamba tersebut dan Allah mengampuni hamba tersebut. Ternyata kebaikannya sederhana yang dia lakukan, tetapi hasilnya tidak sederhana. Nah, ketika khatib telusuri, ini berkaitan, kalau kita contohkan hal ini tentang membuang duri yang ada di jalan. Artinya kalau ada sampah yang mengganggu jalanan, itu hendaknya disingkirkan. Ketika khatib menelusuri tentang negara-negara yang terbersih di dunia, ini kalau kaitannya dengan kebersihan misalnya, ternyata negara-negara yang menempati urutan-urutan atas itu adalah negara-negara yang didominasi atau penduduknya masih mayoritas adalah mereka-mereka yang memang bukan muslim. Nah, mana umat Islam yang notabene-nya di dalam agama Islam itu kita sudah memiliki semacam keyakinan an-nazafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari yang namanya iman. Terkadang dengan sepelenya, ketika kita habis makan snack atau dan lain sebagainya, ketika di perjalanan, kemudian sampah itu dengan sengaja kita buang dari dalam kaca jendela mobil misalnya, dan lain-lain sebagainya. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu menjadi hal yang tampaknya masih banyak dilakukan. Satu waktu khatib pernah mengikuti suatu pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut, anggaplah ini ada kelompok A dan kelompok B. Ketika deretan kursi yang ditempati oleh kelompok A, setelah selesai acara itu masih banyak kotak-kotak makanan, tetapi yang bermasalah lagi adalah ternyata berserakan sampai di lantai-lantai lokasi acara. Ketika khatib melihat deretan kursi yang ditempati oleh kelompok B, ternyata mereka tidak menyisakan sampah-sampah snack, bahkan botol minuman yang mereka gunakan ketika acara itu di dalam ruangan tersebut. Sebagian ketika mereka sedang proses keluar, khatib penasaran apa yang mereka lakukan. Khatib ikuti dari belakang, ternyata mereka membawa tempat atau sampah mereka masing-masing. Kemudian mereka mencari tong atau tempat sampah yang berada di sekitar mereka. Kemudian mereka masukkan atau buang di tempat sampah atau tong sampah yang berada di sekitar lokasi acara tersebut. Itu kebaikan sederhana yang mereka lakukan,
tetapi kadang kebaikan sederhana itu juga masih banyak yang kadang menyepelekan. Insya Allah yakinlah bahwa kebaikan sederhana itu jika terus menerus kita lakukan, itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa, yang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kata Rasulullah, ikhlafu minal amali ma tutikun. Pokoknya kata Rasulullah, lakukan amal apa saja yang bisa kalian lakukan. Selagi itu baik, lakukan saja yang kalian mampu. Lakukan saja, kata Rasulullah. Yang mungkin cerita-cerita tadi ada beragam. Misalnya kebaikan yang mereka lakukan. Cerita dari yang pertama itu karena rutinitas dia baca Qur'annya. Yang kedua rutinitas dia berzakatnya. Yang ketiga contoh dari Rasulullah tadi karena dia membersih atau membuang duri dari jalan dan lain sebagainya. Apapun itu yang kita mampu maka lakukan saja, kata Rasulullah. Fa innallaha azza wa jalla la yamallu hatta tamallu. Karena Allah azza wa jalla itu tidak pernah bosan, kata Rasulullah. Kalau kita kaitkan dengan ayat misalnya in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kau berbuat baik maka sejatinya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri, kata Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan atau dari berbuat baik itu selain kebaikan itu sendiri? Ya tidak ada. Pasti balasannya adalah kebaikan. Dan siapa yang membalas kebaikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah bosan dalam membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, meskipun kebaikan itu kecil atau sederhana. Hatta tamallu, Rasulullah memberikan peringatan bagi kita. Tetapi ya kalianlah yang bosan. Terkadang manusia itu yang bosan dalam konsisten, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa innal ahabbal a'mali ilallahi adwamuhu. Dan kata Rasulullah, ingatlah sesungguhnya sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten, amalan yang paling istiqomah, amalan yang paling ajak. Wa in qalla, kata Rasulullah, meskipun amalan itu tampaknya sederhana. Yakinlah ketika Allah sudah mencintai seseorang dengan amalan kebaikan-kebaikan yang meskipun sederhana tapi rutin konsisten dia lakukan, ketika Allah sudah cinta dengan orang itu, maka pastilah Allah akan menurunkan kebahagiaan kepada hamba yang dicintai itu. Kebaikan itu banyak, maka lakukan saja, kata Rasulullah, apapun kebaikan yang kita mampu untuk lakukan, maka lakukan saja. Kecil, besar, jangan pedulikan itu. Yang penting kita konsisten dalam melakukan itu. Kecil saja ketika konsisten sudah mendatangkan kebaikan yang luar biasa, apatah lagi kalau besar dan itu konsisten untuk dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.